Saudara sekalian, sebelum cerita Alkitab dibacakan dan diberitakan, marilah kita mempersiapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cerita kesedihan dan penderitaan, kami datang kepadamu, ingin mendengar cerita kehidupan, cerita pengharapan yang datang dari firman-Mu. Berceritalah kepada kami, ya Roh Kudus. Sampaikanlah pesan-Mu, ya Bapa, dan mampukan kami, ya Kristus, untuk menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, sekarang ini semakin disadari bahwa manusia tidak bisa hidup terpisah dari cerita atau story. Istilah kerennya narasi. Manusia mendengar cerita, menyimak cerita, mempercayai cerita, membuat cerita, dan menghidupi sebuah cerita.
Di dalam cerita itu dan melalui cerita itu, manusia memahami dunianya, memberi arti pada hidupnya, memberi alasan kepada keputusan-keputusannya, dan juga selanjutnya cerita-cerita itu mengarahkan bagaimana dia bertindak. Itu sebabnya anak-anak kecil sudah suka mendengar cerita, bahkan menciptakan cerita. Orang tua menyampaikan dongeng atau cerita sebelum tidur kepada anak-anaknya. Kakek nenek suka mengulang cerita-cerita yang sama itu terus. Kita semua gemar menonton cerita yang disajikan dalam movie atau serial TV. Antar teman lama kalau bertemu pasti saling tukar cerita. Tukang gosip menjual cerita-cerita murahan, dan pembelinya juga banyak. Masyarakat suka mendengar cerita kehidupan artis-artis atau kaum selebriti melalui media sosial. Media juga menjual dan mempropagandakan cerita-cerita yang ingin membentuk opini masyarakat. Storyteller pun menjadi sebuah profesi. Di dalam politik terjadi adu kekuatan siapa yang mengendalikan narasi. Begitulah manusia. Sungguh tak terpisahkan dari yang namanya narasi atau cerita. Tidak tahan hidup tanpa cerita. Akibatnya, tanpa cerita dari luar pun, manusia akan tetap bercerita kepada diri sendiri. Memberi cerita kepada diri sendiri untuk dihidupi. Temuan psikologi membenarkan hal ini. Para psikolog sepakat, saudara-saudara, bahwa ketika manusia tidak memiliki data atau keterangan-keterangan tentang fakta yang cukup, dia cenderung untuk membuat cerita sendiri tentang apa yang sedang terjadi. Begitulah rupanya otak manusia ini bekerja. Suka menyusun cerita dari kepingan-kepingan puzzles kenyataan yang sebenarnya sama sekali tidak utuh, tidak lengkap. Ketika Maria Magdalena mendapati kubur Yesus sudah kosong, dalam segala keterkejutan dan kesedihannya, ia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, Maria segera menciptakan cerita untuk dirinya sendiri. Pertanyaan, "Mengapa engkau menangis?" yang ditujukan kepadanya sekali oleh malaikat di ayat 13 dan sekali oleh Yesus sendiri di ayat 15 berhasil menyingkapkan cerita apa yang ia sampaikan kepada diri sendiri, yaitu bahwa mayat Yesus diambil orang. Ia berkata kepada dirinya sendiri, ia menyampaikan cerita kepada dirinya sendiri, seseorang telah mengambil jasad guru. Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 13, itu jawabannya kepada malaikat. Kemudian, kepada Yesus sendiri, yang disangkanya sebagai penunggu taman, ia berkata, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 15. Itulah cerita yang ia sampaikan kepada dirinya sendiri. Cerita tentang mayat Yesus diambil orang.
Dan sementara dirinya menghidupi cerita itu, Maria bersedih hati dan menangis. Cerita yang diciptakannya sendiri itu membuat air matanya tumpah. Saudara sekalian, cerita apakah yang sedang kita sampaikan kepada diri sendiri? Cerita apakah yang Anda sedang sampaikan kepada diri sendiri? Oh, pasti bermacam-macam. Ada orang yang menyampaikan kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak pantas dicintai. Masa kecil yang sering ditinggalkan, pujian yang tak pernah diberikan, prestasi yang tak pernah diakui dan dihargai. Oh, itu semua menggiringnya untuk menciptakan cerita tentang ketidaklayakan dirinya untuk dicintai. Ada orang yang karena banyak mengalami kejadian-kejadian yang mengusik rasa amannya, maka ia selalu cenderung bercerita kepada dirinya sendiri tentang keraguan, tentang kebimbangan, feel insecure. Sulit baginya untuk mempercayai segala sesuatu. Yang ada hanya cerita kebimbangan dan keraguan. Ada orang yang pengalaman-pengalaman buruk dan getir menjadi bahan baginya untuk menyusun cerita tentang betapa hidupnya terlalu menyakitkan dan menyedihkan. Ya, banyak orang yang tanpa disadarinya telah membuat cerita suram, cerita muram, cerita sedih, cerita sesal, cerita kasihan pada diri sendiri, dan balada kepahitan yang terus-menerus ia sampaikan kepada dirinya sendiri. Akibatnya, air mata mengalir, air mata kesedihan. Pertanyaan mengapa engkau menangis yang terdengar di pagi Paskah itu adalah sebuah pertanyaan penting yang harus diajukan agar kita memeriksa kembali cerita atau narasi apakah yang sedang kita sampaikan terus-menerus kepada diri sendiri. Narasi apakah yang sedang kita telan? Narasi apakah yang sedang kita cerna, yang kita percayai dan kita hidupi sehingga kita sering menangis? Mengapa engkau menangis? Tetapi saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Yesus juga hendak menyampaikan kejadian menarik dan penting yang dialami oleh Maria Magdalena. Di pagi Paskah itu, Maria mendengar cerita yang sungguh berbeda dari yang ia katakan kepada dirinya sendiri. Cerita mayat Yesus diambil orang mendapat tandingan. Narasi kubur kosong karena jenazahnya dipindahkan mendapat tantangan. Istilah kerennya sekarang ada counter narrative. Kubur kosong karena Yesus sudah bangkit. Itu narasi baru yang didengar oleh Maria. Penampakan Yesus yang bangkit memberikan counter narrative kepada Maria. Ketika Yesus memanggil namanya, Maria, di ayat 16, tiba-tiba sapaan yang powerful itu membuat Maria Magdalena mendengar cerita yang berbeda dari yang dihidupinya. Itu suara sapaan yang sangat dikenalnya. Itu suara Yesus,
Yesus yang bukan berwujud mayat, bukan jenazah yang digotong-gotong orang. Itu suara Yesus yang hidup. Gurunya, Tuhannya itu hidup kembali. Dia sudah bangkit. Narasi Maria dipatahkan oleh kebenaran Yesus telah bangkit. Sekarang Maria punya cerita yang baru kepada dirinya sendiri. Itulah dampak dari Paskah dalam kehidupan para murid dan sahabat Tuhan. Paskah mengubah cerita yang kita sampaikan kepada diri sendiri, terutama cerita-cerita sedih yang menghancurkan semangat dan membunuh pengharapan. Kalau cerita kita berisi pesan bahwa kita tidak patut dicintai, Paskah menyampaikan cerita bahwa kita sungguh dikasihi dan dikasihi tanpa ada hentinya. Kalau cerita kita penuh pesan keraguan, kebangkitan Yesus menawarkan jaminan penyertaan dan keselamatan. Kalau cerita kita didominasi oleh kesedihan dan kegetiran, Paskah menghadirkan berita kemenangan dan pengharapan. Paskah, kebangkitan Yesus, kebenaran akan kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah counter narrative yang mengguncangkan dan menjungkir balikkan semua cerita-cerita air mata kesedihan yang mengendalikan jiwa manusia. Tuhan itu bangkit dan hidup. Jangan lagi menghidupi cerita penyesalan yang tiada habisnya. Jangan menghidupi cerita susah yang melemahkan semangat dan membuat kita menyerah. Jangan terus menghidupi cerita kepahitan yang merusak jiwa dan menghancurkan masa depan. Sebaliknya, bangkitlah dan berjuanglah membangun cerita baru. Cerita tentang perjuangan. Cerita tentang kesempatan kedua, the second chance. Cerita tentang kesembuhan dari luka. Cerita tentang pemberian ampun atau maaf. Cerita tentang perdamaian. Cerita tentang perspektif yang baru, cerita tentang kawan-kawan baru, tentang kesempatan-kesempatan baru, dan tentang hidup yang baru, pengharapan yang baru. Itulah murid dan sahabat Yesus. Itulah umat Kristen, umat pemenang. Bahkan lebih jauh lagi, saudara-saudara, kita bukan hanya memberi cerita baru kepada diri sendiri, melainkan kita juga menyampaikan counter narrative kepada sesama yang sedang menghidupi cerita-cerita sedih di dalam hidupnya. Para korban musibah pandemi, atau korban aksi-aksi teror, atau korban bencana alam, saat ini sedang dipaksa oleh keadaan untuk memberi cerita sedih kepada dirinya sendiri. Dan mereka sungguh membutuhkan cerita alternatif dari kita. Dukungan doa, dukungan simpati, bantuan-bantuan kemanusiaan yang disalurkan dan diberikan kepada mereka pasti menawarkan cerita
yang berbeda. Biarlah di tengah-tengah cerita kesedihan dan penderitaan mereka, mereka masih mendengar, oh, ada cerita tentang kasih, ada cerita tentang kepedulian, ada cerita tentang simpati, cerita tentang solidaritas kemanusiaan, dan cerita tentang pengharapan. Marilah, saudara-saudara, kita terus berjuang untuk menghidupi kebenaran ini. Kebenaran bahwa Yesus bangkit dan menang. Biarlah kebenaran ini menjadi cerita utama yang mengarahkan hidup kita melebihi semua cerita-cerita lain yang meruntuhkan semangat kita. Semua cerita kehidupan ini sebenarnya ada di mana? Bukankah ada di tangan Tuhan? Tuhan itu adalah the author of life. Dia adalah pembuat, pengarang cerita kehidupan. Marilah mendengarkan dan mengikuti ceritanya. Cerita kehidupan, cerita kebangkitan, cerita kemenangan, cerita pengampunan, cerita keselamatan. Dan marilah kita jadikan hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, juga sebagai sebuah cerita yang menawarkan inspirasi dan alternatif bagi mereka yang sedang menghidupi cerita yang menyesatkan atau yang menghancurkan hidup dan pengharapan mereka. Di tengah masyarakat yang dirobek oleh kebencian, kita terpanggil untuk menghadirkan cerita tandingan yang berbeda. Cerita tentang kerukunan dan persatuan dalam keberbedaan. Yesus yang bangkit itu bukan hanya memanggil Maria, Dia juga memanggil engkau dan saya, supaya kita mengganti cerita yang suram dan muram dengan cerita yang indah dan mulia ini. Yesus sudah bangkit dan menang. Amin.